Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah. Nama saya Jerto Christian. Kami akan menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok kami yang disampaikan oleh saya sendiri. Pengantar geografi. 10 konsep geografi, prinsip dan pendekatan geografi. Pengantar geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos atau bumi. Grafein menceritakan, mencitrakan, melukiskan, menjelaskan, menerangkan. Jadi secara etimologis, geografi adalah ilmu yang menggambarkan, melukiskan bumi, mempelajari bumi. Menurut Semlok Seminar dan Lokakarya Internasional 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer serta interaksi manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Kapankah ilmu geografi lahir? Berdasarkan asal-usulnya, ilmu geografi termasuk ilmu tua. Istilah geografi sudah lahir sejak 3000 ketika Eratosthenes menerbitkan buku Geographia dan memperkenalkan geografi sebagai gambaran tulisan permukaan bumi. Perkembangan ilmu geografi: 1. Geografi klasik. 2. Geografi abad pertengahan. 3. Geografi modern. 4. Geografi abad 19-20. 5. Geografi mutakhir. Geografi klasik zaman Yunani Romawi 6000 sampai 4000 Masehi. Thales 640-546 telah mengali informasi dari perjalanannya di berbagai tempat. 2. Strabo 64 sampai 24 Masehi. Herodotus menyusun catatan geografi sekitar Timur Tengah. Pades 374 sampai 311 mengukur jarak matahari bumi. Eratosthenes 276 sampai 1904 bapak geografi. 6. Ptolemeus 87-150 Masehi penemu peta. Pandangan manusia tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Pembuatan buku geografi pertama dan penemuan peta dengan teknik Periplus. Eratosthenes 276-1904 disebut sebagai bapak geografi dunia karena dua karyanya. 1. Membuat buku geografi pertama, Geographia, bahwa geografi adalah penulisan penggambaran mengenai bentuk muka bumi, menghitung keliling bumi sepanjang 250.000 stadia, 40.000 km. Geografi abad pertengahan 1000 sampai 1500. Geografi berkembang sampai ke bangsa Arab. Catatan perjalanan semakin meningkat. 1. M.Al. Idris 1100 sampai 1165. Abbasiyah, ahli geografi, kartografi, pakar tulis dan ilmuwan. 2. Ibnu Batu 1304 sampai 1368. Maroto, Rapes in Asia and Afrika 1325-1354. Mendeskripsikan wilayah yang ia kunjungi 44 negara dari aspek budaya, ekonomi, dan politik. Suatu masyarakat 1345 di Pasai, Tiga Ibnu Tajuddin 1732 sampai 1406. Tunisia, ilmuwan, ahli politik dan ekonomi Islam. 4. Marco Polo 1254 sampai 1324. Italia, penjelajah dunia yang ditulis di Imago Mundi. 5. Bartholomeus Dias Pastor da Gama, Valencius, Amerdo, Bersucci, dan lain-lain. 3. Geografi modern 1600 sampai 1850. Toto geografi modern
menjadi disiplin ilmu yang lengkap dan masuk kurikulum universitas di Eropa, Prancis dan Jerman. 1. Bernhard Pareus 1622 sampai 1652, Immanuel 1724 sampai 1821, 3. Alexander von Humboldt 1769 sampai 1859, 4. Arthur Ritter 1779 sampai 1859. Von Humboldt adalah peletak dasar geografi modern. Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan bumi dengan matahari, perilaku bumi di ruang angkasa, gejala cuaca dan iklim di dunia, tipe-tipe permukaan bumi dan proses terjadinya, serta hal yang berkaitan dengan hidrofase dan biosfera. 4. Geografi akhir abad 1920, 1850 sampai 1950. Contoh geografi abad 1920. Pandangan geografi akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Lebih banyak memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajian geografi. Manusia semakin berkurang. 1. Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904, 2. Ferdinand von Richthofen 1833 sampai 1905, 3. Elvis von Humboldt 1876 sampai 1947, 4. Paul Vidal de la Blache 1845 sampai 1918, 5. Richard Armstrong 1899 sampai 1922. Lahirnya dua paham aliran geografi. 1. Paham determinis bahwa semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan sekitar dan manusia tidak akan menang melawan alam. Cloperna L. Watts, Huntington, Ratzel, paham Boltzmann temun dan bahwa manusia mampu mengubah dan mempengaruhi alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan. Cloperna Paul Vidal de la Blache, konsepnya genre de mode of life de la Blache. Geografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Lima. Geografi mutakhir 1950. Sekarang tokoh-tokoh geografi mutakhir, pandangan geografi mengarah pada upaya pemecahan masalah manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya. Geografi menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer, melahirkan geografi teknik. 1. Richard Hartorne 1899 sampai 1992, 2. Peter Hagen 1933, 3. Preston E. James 1899 sampai 1986, 4. Frank Dedenham 1853 sampai 1966. Perkembangan geografi di Indonesia. 2. Zaman kolonial. A. Alfred Russel Wallace, Inggris, tahun 1854 sampai 1862, memperkenalkan kajian geografi dengan meneliti keragaman hayati di Nusantara dan menetapkan garis flora fauna. Wallacea B. Pada sekolah Belanda di Indonesia, geografi dikenal dengan nama Art Regiskunde. Ilmuwannya Van den Melen, Junghun dan lain-lain. 2. Setelah kemerdekaan,
Setelah kemerdekaan dinamakan ilmu bumi oleh Adi Negoro dan Adam Bastiat. B. Sejak 1 September 1963 dinamakan geografi ditandai berdirinya Fakultas Geografi UGM. Pengertian geografi menurut Geografi Indonesia 1. Bintarto. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. 2. Daljoni. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region dan atau wilayah. 3 hal for Mackinder. Geografi adalah ilmu yang mempunyai fungsi utama menyelidiki interaksi manusia dalam masyarakat dengan lingkungan yang berbeda menurut lokasinya. Satu, lokasi. Lokasi adalah letak suatu objek di tempat permukaan bumi. Lokasi ada 2. 1. Lokasi absolut atau multak, letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur bumi, tetapi tidak berubah. Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Pontianak terletak pada garis khatulistiwa lintang 0 derajat. 2. Lokasi relatif, yaitu letak suatu tempat berdasarkan wilayah sekitarnya atau posisinya di permukaan bumi. Lokasi ini dalam perkembangannya bisa berubah. Cilegon terletak di Provinsi Banten. Sebelum tahun 2000 terletak di Provinsi Jawa Barat. Singapura terletak di sebelah selatan Malaysia. 2. Jarak. Jarak adalah batas atau ukuran dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak ada 2. 1. Jarak absolut, jarak sela antara 2 tempat objek yang diukur dengan satuan panjang M atau DSB. 2. Jarak Semarang Jogja adalah 121 km. Jarak Semarang Jakarta adalah 444 km. 40 km. 2. Jarak relatif. Jarak atau sela antara 2 tempat objek yang diukur dengan satuan waktu atau lamanya perjalanan, biaya perjalanan atau DSB. Waktu tempuh Semarang Jogja naik bus adalah 4,5 atau 5 jam, sedangkan naik sepeda motor adalah 3 jam. Jarak Semarang Jakarta ditempuh selama 6 jam bila menggunakan bus, kereta Argo atau Muria. 3. Keterjangkauan. Accessibility adalah tingkat kemudahan suatu objek daerah untuk dijangkau dengan sarana transportasi, komunikasi yang ada atau hubungan tradisi. Medan berkaitan dengan sarana transportasi yang digunakan, contoh bentang alam berupa pegunungan dan lembah di sekitar desa Akowo menjadikannya sulit dicapai kecuali dengan pesawat. Banjir lahar dingin dari Gunung Semeru menyebabkan jalan-jalan sulit untuk dilewati kendaraan.
4. Pola. Pola adalah susunan bentuk dan persebaran objek fenomena alam atau sosial di permukaan bumi. Indikatornya memusat, memanjang, sarana, menyebar, teratur, tidak teratur, berkelok-kelok, transportasi. Contoh: permukiman penduduk desa X memanjang jalan. Ahmad sangat mudah mencari alamat temannya di perumahan X karena jalan dan rumahnya teratur. 5. Morfologi. Morfologi adalah perwujudan bentuk daratan permukaan bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Sarana. Contoh: penduduk yang padat umumnya tinggal di dataran, sementara wilayah pegunungan lebih jarang. Penampatan alam wilayah Cina Barat didominasi oleh gurun Gobi, 6. Aglomerasi adalah pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Contoh: penempatan lokasi mal atau pasar raya selalu berkaitan dengan fenomena penduduk padat. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi pada lahan-lahan subur. 7. Nilai kegunaan adalah nilai suatu objek tempat mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Contoh: Pantai Kuta adalah salah satu tujuan utama wisata Bali, sementara Pantai Moro Demak sesuai untuk nelayan. Pegunungan mempunyai suhu lebih rendah daripada di daerah dataran rendah, oleh karena itu sayuran, teh, dan pinus dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. 8. Interaksi interdependensi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi atau bergantung antara wilayah aktivitas yang satu dengan yang lainnya. Contoh: desa adalah penghasil bahan makanan dan tenaga kerja bagi kota, sementara kota melayani teknologi barang jadi bagi desa. Lingkungan RT membutuhkan warga untuk hidup dan melaksanakan kegiatan, sedangkan warga membutuhkan wadah atau tempatnya. 9. Keterkaitan ruang adalah interaksi antara objek atau tempat satu dengan objek tempat lain yang menunjukkan hubungan penyebaran atau sebab akibat. Contoh: kebakaran hutan di lereng gunung menyebabkan banjir di wilayah sekitarnya. Banyaknya pendatang baru di kota besar telah menyebabkan angka pengangguran dan kriminalitas meningkat. 10. Diferensiasi area adalah perbedaan karakteristik antara objek atau wilayah yang dapat berupa tentang alam, kependudukan, pembangunan, dan perekonomian.
Contoh, masyarakat pantai umumnya bekerja sebagai nelayan, bertemperamen kasar dan bicara keras, sedangkan masyarakat pegunungan sebagai petani sayuran berwatak halus dan kalem. Wilayah gurun memiliki suhu tinggi, kering, panas, dan sedikit flora fauna. Di wilayah tropis, sebaliknya hutan lebat, fauna beragam dan lembab. Prinsip distribusi Dendropradae, Dendropandran, channel belajar geo. Cadangan minyak bumi Indonesia. Status 1 Januari 2013. Contoh dalam soal persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Sebagian besar mengumpul di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Tambang minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidak merata, di mana wilayah Indonesia bagian barat lebih banyak daripada wilayah timur. Sebagai kota metropolitan kelima di Indonesia, Semarang tidak luput dari kemacetan. Kawasan yang bisa mengalami kemacetan antara lain sekitar pasar, sekolah, mal, pelabuhan, exit, tol, kawasan industri. Rizky tidak terlambat masuk sekolah. Rizky memanfaatkan Google Map untuk mengetahui wilayah mana saja yang mengalami kemacetan di Jakarta. 2. Prinsip interaksi keterkaitan channel belajar geo adalah hubungan yang saling terkait antara jala geosfer satu dengan jala geosfer lain, fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, sosial dengan sosial. Contoh dalam soal tanah di sekitar gunung api sangat subur karena banyak mengandung mineral dan abu vulkanik yang keluar saat gunung erupsi. Fenomena banjir parah di daerah dataran rendah terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu. Di kota besar banyak dibangun mal yang berdekatan dengan penduduk padat. 3. Prinsip deskripsi penjelasan channel belajar geo adalah prinsip yang memberikan penjelasan lebih jauh, lebih mendalam tentang gejala, fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan verbal atau kalimat, gambar, data, tabel, grafik, diagram, dan peta. Contoh dalam soal, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,2 juta jiwa. Penduduk usia produktif mencapai 70,72%. Dan usia lansia hanya 9,78%. Untuk posisi penduduk bisa dilihat pada gambar di samping. 3. Masih di nomor 3, prinsip deskripsi penjelasan. Tsunami adalah gelombang laut yang bergulung-gulung menerjang daratan, seperti tampak pada gambar. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya gempa tektonik di dasar laut. Petani yang tinggal di daerah pegunungan pada umumnya
menanam tanaman perkebunan seperti kopi dan teh. Selain lahan yang subur, kondisi udara dapat mendukung tanaman tersebut. Perhatikan diagram batang di samping ini. Indonesia adalah negara produsen kelapa sawit terbesar dunia. Hal ini didukung lahan luas dan subur. Di samping dukungan pemerintah, 4. Prinsip horologi keuangan Senior Raja Dio adalah prinsip yang bersifat komprehensif sebab mengkaji gejala atau fakta atau permasalahan di muka bumi dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, serta integrasinya dalam ruang tertentu. Contoh, dalam soal gejala pemanasan global tidak hanya berkaitan dengan mencairnya gunung es, kenaikan permukaan laut, atau perubahan cuaca. Secara ekstrim, pemanasan global juga berdampak pada penyebaran wabah, penyakit baru seperti virus Zika yang berbahaya bagi wanita hamil. Pola hujan di Indonesia tidak merata, disebabkan oleh angin membawa uap air berasal dari Indonesia Barat dan semakin ke timur, semakin berkurang faktor pegunungan juga berpengaruh pada pola curah hujan di Indonesia. Pendekatan spasial keruangan adalah pendekatan yang menekankan pada aspek atau ruang, mempelajari kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek ruangan. Karakteristik suatu tempat atau gejala geosfer yang berbeda dengan tempat yang lainnya. Contoh, banjir crop sharing terjadi di wilayah Semarang Utara. Hutan jati banyak terdapat di wilayah pegunungan kapur. Pola pemukiman penduduk di daerah pantai umumnya adalah memanjang. Wilayah Indonesia rawan akan bencana gempa bumi dan gunung meletus. Pendekatan ekologi ke lingkungan adalah pendekatan yang menekankan pada hubungan timbal balik interaksi antara manusia atau makhluk hidup lain dengan lingkungan alam, atau suatu peristiwa gejala yang terjadinya karena aktivitas manusia. Contoh, ilegal logging pembalakan liar akan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Peristiwa masuknya sekawanan gajah ke pemukiman warga di Sumatera karena habitatnya rusak. Karena tidak disiplin dalam mengelola drainase dan sampah, maka kota X sering mengalami banjir. Pendekatan kewilayahan kompleks wilayah adalah pendekatan yang mengkaji objek atau peristiwa masalah dengan melibatkan membandingkan beberapa wilayah yang memiliki karakteristik berbeda. Adalah gabungan pendekatan keruangan dengan kelingkungan. Contoh, program transmigrasi diperlukan kerjasama antara daerah tujuan dengan daerah asal transmigran. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Jakarta menyebabkan terbentuknya kawasan megapolitan. Database kebakaran hutan di Riau telah menyebabkan bencana asap melanda Singapura dan Malaysia.